Oke, balik lagi dengan gua yang sudah lama sekali tidak upload karena corona ini sejujurnya membuat gua stres. Gak bisa keluar rumah. Bisa sih sebenarnya karena gua masih, alhamdulillah masih bisa kerja, dan gua bekerja di bagian yang memang di sektor yang memang harus tetap buka. Aduh, walaupun buka tetap aja stres karena pekerjaannya gara-gara efek corona ini pekerjaannya jadi makin banyak. Efeknya ke mana-mana, bukan ke pedagang kecil, ke karyawan juga menurut gua banyak sekali efeknya. Sampai ada yang dirumahkan, ada yang di PHK. Wah, gila sih. Indonesia bisa kalah banget sama musuh yang kecil banget, nggak kelihatan. Gokil sih. Ini jadi apa, sejarah banget nih buat hidup gua. Apa sih, nggak jelas. Oke, video kali ini lagi corona gini gua memaksakan diri walaupun serem harus keluar rumah, tapi dengan safety gear, dengan wajib bersarung tangan, wajib pakai buff atau masker, atau biasanya gue pakai bandana sih, bandana yang dipakai buat masker. Terus seperti yang gue tunjukin di video sebelumnya, akhir-akhir ini gue selalu pakai goggle atau kacamata lah ya, kacamata Google kacamata yang buat motocross, tapi ini yang model klasiknya. Jadi menurut gua dengan kita menjaga banget, insya Allah kita terhindar dari penyakit yang tidak diinginkan atau dari virus-virus tersebut. Ngeri sih, sejujurnya gue juga ngeri. Tapi gimana lagi, gue harus tetap kerja dan ini juga kebutuhannya mendesak. Jadi maksain harus keluar, dan gue ngerasa karena udah lama nggak bikin video, ya udah deh sekalian bikin video. Sama si Luni juga udah lama nggak dipanasin, jadi sekalian manasin motor, sekalian juga ada urusan penting. Jadi ya mudah-mudahan nggak terjadi apa-apa, aman-aman aja. Amin, insya Allah. Gimana nih kalian kegiatannya setelah ada corona ini? Gua sih udah mulai bosen-bosennya sih. Wah, gila sih. Biasanya tiap weekend setengahnya kalau nggak bikin video yang mall lah, atau kemana gitu, ke tempat makan, atau hanya sekedar muter-muter. Tapi untuk sekarang ini gila sih. Jalanan sepi banget, sekolah pada libur. Gua gak habis pikir bisa sampai kayak gini, dan mau sampai kapan seperti ini terus. Ya memang itu balik lagi ke kitanya sendiri sih. Kita mau sepeduli apa sama kesehatan kita sendiri, mau sepeduli apa kita sama lingkungan kita sendiri, mau sepeduli apa kita sama keluarga kita sendiri. Memang kondisi kayak gini jadi serba salah sih. Jadi memang bingung juga, pemerintah pun bingung, kita pun bingung. Ya logikanya kalau misalnya kita nggak balik kampung, di kotanya nggak ada kerjaan, sedangkan dari pemerintahnya mungkin bakal ada bantuan, tapi kan untuk dibagikan secara merata itu kayaknya bakalan sulit, dan kalaupun bisa bakalan butuh waktu yang lama gitu. Dan nggak akan merata sih, menurut gua bakalan susah banget. Ya orang kalau misalnya udah lapar pasti jauh lebih galak kan, itu jadi lebih nekat. Ya sebenarnya nggak ada yang bisa disalahin sih. Ya pemerintahnya juga pusing, warganya juga pusing. Ya gimana ya, ya mungkin
kita untuk yang masih dikasih kesempatan bisa dapat gaji normal, patut kita syukuri, patut kita istilahnya ikutin anjuran pemerintah, tetap jaga kesehatan, jaga kebersihan, makan makanan yang bergizi. Kalau mungkin untuk yang terpaksa harus pulang ke kampungnya, ya tetap antisipasi untuk sementara selama masa istilahnya inkubasi kali ya. Ya pas selama 14 hari itu kalian harus tetap jaga jarak deh sama keluarga kalian. Kalau misalnya emang ada yang terpaksa pulang kampung, kalau enggak kalian mengisolasi diri dah, ya mau nggak mau. Kita nggak pernah tahu, jangan sampai nanti keluarga kita yang kena, ya sih. Asik, obrolannya dalam banget ya, deep banget. Iya, karena memang isu yang sekarang ada ini ya gila sih, buat semua orang stres gitu kan. Ternyata dikasih libur kebanyakan tuh kayak gini gitu, bosen banget gitu. Dikasih libur tapi nggak bisa keluar. Bingung nggak tuh? Oh ya, by the way, ini gua mau ke rumah kakak gua, jadi ada keperluan pokok yang harus gua bawa, jadi harus ke luar rumah terpaksa. Ya udah, mau gimana lagi gitu kan, daripada gua nggak bisa makan. Nggak se ekstrim itu juga sih sebenarnya. Ya kebetulan ada bahan pokok yang harus gua bawa dan itu penting banget gitu. Wah gila, apa kabar nih subscriber gua? Kalian sehat-sehat terus kan? Jangan sampai ada yang istilahnya menganggap remeh si virus ini ya, karena wah gila sih, udah parah banget nih Indonesia. Mudah-mudahan pandemi ini cepat selesai deh buat viewers gue atau subscriber gue juga. Mudah-mudahan sehat terus dan rezekinya dilancarin terus, amin ya Allah. Oke, kita bahas apa ya? Yes, gue sekarang bareng si Luni yang sudah lama gak gue panasin. Jadi gue pikir ketika pandemi kayak gini gue bakal bisa lebih produktif ya. Ternyata enggak, men. Yang ada tuh takut. Dan orang-orang sih ya kalau misalnya rumahnya gede banget gitu, bisa kali ya bikin konten di rumah. Cuman kalau gua, karena ya alhamdulillahnya cuman dapat istilahnya tempat tinggal yang terbatas, jadi ya untuk bikin konten sebenarnya bisa aja, cuman agak sulit sih. Jadi kayak gua tuh lebih memikirkan sulitnya, jadi malah males. Sebenarnya gua aja sih yang males bikin konten, cuman ya gitu, karena kan konten gue itu kebanyakan harus keluar rumah, jadi mau bahas barang-barang gue yang di rumah juga ya nggak ada yang menarik gitu kan. Ya gue seringnya bahas motor gitu, ataupun riding kayak gini keluar rumah. Dan beberapa atau 1 bulan, bisa dibilang 1 bulan kemarin tuh ya stuck aja gitu gue, jadi kayak wah ini si corona lama-lama kurang ajar sih gitu kan. Awalnya sih gue ya udahlah biasa aja gitu kan, nggak akan lah nyampe ke daerah gue. Ternyata di lingkungan gue dan di dekat-dekat gue itu ya memang ada yang terkena juga berdasarkan dari berita gitu ya, dan ngeri juga gitu. Jadi ya daripada kenapa-kenapa, ya udah gue lebih baik menahan diri walau itu bosen. Ya killing time-nya kalian bisa entah itu main game atau video call sama cewek kalian, atau kalau yang udah punya istri ya ngobrol mungkin
sama istri atau misalnya apapun itulah yang bisa dikerjain di rumah, memang gua pun merasakan hal yang sangat bosan gitu kan. Main game tiap hari juga bosan banget, cuman ya mau gimana lagi gitu. Itu yang cuman bisa kita lakuin selama kondisi kayak gini gitu. Dengan lo diam di rumah ya bisa sangat membantu orang-orang dan bantu pemerintah buat nggak bikin pandemi ini semakin lama. Gue udah bosen banget sih sama keadaan yang kayak gini. Orang-orang nggak bisa salaman, orang-orang nggak bisa tos-tosan, sampai lupa mungkin cara tos-tosan kayak gimana. Orang mungkin lupa caranya buka bersama. Nggak kebayang sih kayak ini suasana puasa lebarannya bakalan aneh sih. Kalau sampai sholat id ditiadakan, wah gila sih. Ini gila banget sih. Ini parah kalau misalnya sampai sholat id nggak ada. Sampai ya sekarang terawih Jumatan juga udah nggak ada kan. Sebenarnya bukan ibadahnya yang dilarang sih, cuman ya itu yang dilarang tuh kerumunan orangnya. Ya kita juga nggak mau lingkungan sekitar kita atau kita sendiri yang kena gitu kan. Ya sekarang kan banyak lagi istilahnya kayak orang tanpa gejala lah. Ya kita mungkin yang masih muda imunitasnya masih tinggi, tapi jangan sampai nanti kita jadi sebagai carrier gitu, nularin ke orang-orang tercinta kita yang ada di rumah gitu. Itu sumpah ini ngeri sih. Ini harus benar-benar istilahnya dijaga segalanya gitu, kesehatan segala macam, kebersihannya, karena yang kayak gini penyebarannya udah gila banget. Ya mudah-mudahan yang nonton video ini sehat terus, walaupun misalnya amit-amit ada yang sampai terkena. Mudah-mudahan kalian bisa sembuh dan tetap semangat, karena tahu gua sering baca-baca artikel dan memang yang bisa bikin kita cepat sembuh tuh ya nggak stres gitu, nggak mikirin si penyakitnya. Dan kalian juga nih yang misalnya suka share di grup WA keluarga kalian yang nggak jelas tentang corona, mendingan kalau beritanya belum jelas mending kalian nggak usah share dah. Yang ada malah bikin panik, tau gak sih? Ya juga gua mau appreciate buat tenaga medis yang sudah sangat membantu kita ini atau orang biasa ini untuk menjalani atau melayani orang-orang yang entah itu positif atau misalnya entah itu ya mereka ini yang garda terdepan yang paling beresiko sih. Dan juga sebenarnya yang tetap harus kita appreciate itu adalah layanan-layanan masyarakat yang harus tetap buka di tengah pandemi ini ya, kayak contoh leasing, perbankan. Mereka kan pasti pusing juga ya. Pemerintahnya bilang bahwa cicilannya istilahnya ditangguhkan lah, nggak harus bayar. Ya berarti nambah kerjaan mereka juga dong. Otomatis nggak ya otomatis ya nggak otomatis. Gimana sih maksudnya? Ya otomatis harus ada sistem yang dirubah juga, dan itu bisa dibilang jadi nambah kerjaan juga buat para pekerja leasing bank dan segala macamnya gitu kan. Jadi kayak kerja 2 kali gitu kan. Pokoknya ini pusing deh pokoknya untuk layanan-layanan masyarakat atau layanan-layanan yang harus tetap buka di saat pandemi ini, termasuk kerjaan gue juga harus tetap buka, tetap semangat, tetap jaga kesehatan, diusahain jangan begadang, buka puasa dengan makanan yang bergizi, tetap berpikir positif,
waspada tapi nggak gegabah, tetap hati-hati tapi jangan terlalu panik juga. Insya Allah kita bakal cepat terbebas dari pandemi ini. Amin ya Allah. Obrolan kali ini cukup deep ya, nggak bahas motor sedikit pun. Ya karena Luni juga emang belum ada upgrade. Oh ya, paling nanti gue sharing di video next video. Kemarin lumayan banyak yang nanya tentang gimana sih caranya setup kamera GoPro di helm Bogo. Karena kan kebiasaannya kalau gue bikin video itu kebanyakan di helm yang full face. Kalau full face kan banyak ruang ya. Terus kalau ke helm Bogo atau helm half face itu setupnya gimana sih? Nah nanti setelah video ini ntar gue nyampe ke rumah kakak gue di Cibinong, ntar gue coba bikin lagi videonya mungkin di next video ya, buat sharing aja. Siapa tahu dari kalian ada yang juga perlu info tersebut, karena kalau misalnya setup GoPro di helm yang half face itu istilahnya jauh lebih praktis sih, kitanya juga nggak terlalu ngap pas lagi bikin video. Ya mungkin segitu riding kali ini disponsori oleh Luni, dan gua riding santai dan fun banget sih. Ternyata udah lama nggak dipakai si Luni ini. Ya Astrea begitulah, selalu enak walaupun banyak kekurangannya. Oke, teman-temanku semuanya, sampai di sini dulu. Mau closing aja susah banget ya. Oke, sampai di sini dulu videonya. Mungkin video kali ini untuk bisa nge-reminding, walaupun udah banyak yang ngasih tahu tentang hal tadi, nah itu di Instagram, pemerintah, iklannya. Mudah-mudahan suara gua bisa istilahnya masuk ke kalian, walaupun gua belum punya exposure yang terlalu banyak, walaupun subscriber, follower gua masih ya alhamdulillah segitu. Tapi gua di sini dengan hal kecil gua pengen coba sharing, atau pengen istilahnya membantu supaya si pandemi ini cepat selesai. Yang mudah-mudahan tips gue bisa istilahnya bermanfaat lah, walaupun memang orang-orang juga udah sering ngasih tahu tentang hal tadi. Ya udah segitu dulu video dari gua, mudah-mudahan bisa bermanfaat, dan sorry kalau ada yang salah, kata-kata yang salah kalian bisa koreksi di bawah. Ingat ya, jangan ngehujat. Kalaupun memang mau ngasih saran, nah silakan dengan kata-kata yang baik. Kalian diajari di Indonesia ini, diajari untuk budi pekerti yang baik. Jadi kalau misalnya ada yang kayak ngehujat, itu harus dipertanyakan orang Indonesia atau bukan. Oke, sekian dulu video kali dari gua. Sampai ketemu di video selanjutnya. Peace.